saya Fani Zahra Maulidia dengan NIM 2120102124 dari Prodi Manajemen kelas A3 semester 3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial memasukkan rumus if, lookup, dan lookup. Di sini sudah ada tabel yaitu lookup dan lookup campur. Kita akan mencari yang pertama itu nama barang. Di bawah ini sudah ada ketentuan. Yang pertama yaitu nama barang dan harga dicari dengan rumus lookup dan meet. Kita masukkan rumus lookup terlebih dahulu. Klik sama dengan masukkan rumus lookup. Kita masukkan meet. Rumus meet. Setelah itu kode barang. Titik koma. Rumus meet ini diambil di tengah-tengah kode yang A, G, sama D ini. Kita ambil dari huruf ke-5. Kita hitung dari sini. 2, 3, 4. Ini huruf ada di nomor 5. Slide ini juga dihitung. Setelah itu titik koma. Kita ambil 3 huruf ya. Klik angka 3. Setelah itu tutup kurung, titik koma. Masukkan rumus lookup, kita blok. Ini adalah tabel lookup. Setelah itu kita kunci menggunakan F4 setelah diblok. Setelah itu nama barang ada di kolom kedua. Titik koma false. Tutup kurung, kita enter. Nah, akan muncul nama seperti ini ya. Setelah itu klik 2 kali agar otomatis terisi seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencari jenis. Jenis ini diambil dengan cara lookup dan left. Oke, kita masukkan rumus lookup dulu. Setelah itu rumus left. Kode ini, titik koma. Left itu dari kiri. Kita ambil 3 huruf. Rumus left ini cuma langsung ngambil berapa huruf, gitu saja. Tutup kurung, titik koma. Tabel lookup itu seperti ini ya. Setelah itu kunci, setelah diblok, setelah itu titik koma lagi. Jenis ini ada di baris kedua, titik koma, false, tutup, enter. Nah, akan muncul seperti ini ya, sesuai. Harga barang seperti yang ada di nama barang tadi, kita menggunakan rumus lookup dan meet. Cuman mengganti di bagian ini saja, angka 2 ini. Kita klik lookup. Setelah itu masukkan meet, rumus meet sama seperti yang di awal, kode titik koma 5, titik koma 3. Setelah itu titik koma lagi, blok, kunci menggunakan F4. Harga barang ada di kolom ketiga, false, enter. Nah, sesuai dengan tabel yang ada di bawah. Selanjutnya yaitu diskon. Diskon ini menggunakan rumus lookup dan left dikalikan dengan harga barang. Jadi kita masukkan harga barang terlebih dahulu, baru dikali. Selanjutnya buka kurung, rumus lookup, left, titik koma 3, tutup kurung, titik koma, kita blok. Setelah itu kunci F4, titik koma lagi. Diskon ini terletak di baris ketiga, titik koma. Setelah itu kita klik false, tutup kurung, enter.
tutup kurung 2 kali, setelah itu enter, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu total harga dicari dengan jumlah penjual dikali dengan harga barang. Jadi kita klik sama dengan terlebih dahulu jumlah penjual, setelah itu dikali dengan harga barang, dikali harga barang. Nah, enter seperti ini. Total pemasukan dalam ketentuan ini disuruh untuk total harga dikurangi dengan diskon, mencari total harga dikurangi dengan diskon, total harga dikurangi dengan diskon, seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, tutorial untuk mencari lookup, dan campur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus if campur. Di sini sudah ada tabel kosong, kita akan menjawab dari yang pertama. Ini ada jenis. Di perintah pertama kita harus memasukkan kode NA niaga, kode RM rumah, SS sosial. Kita masukkan rumus if dulu, klik sama dengan, kita klik if, rumus if. Setelah itu kita masukkan kodenya, yaitu di tengah-tengah seperti yang awal tadi sudah saya jelaskan. Kita klik rumus MIT, ambil dari 1, 2, 3, 4 dari 4, huruf keempat, maaf, kita klik kode dulu, habis itu titik koma, kita ambil dari huruf keempat, setelah itu titik koma lagi, kita ambil 2 huruf kan, tutup kurung, sama dengan kita memakai rumus if kembali, tanda petik seperti perintah yang di bawah. Kita memasukkan kode NA ini, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, kita ketik niaga, tanda petik lagi. Setelah itu kita titik koma lagi, masukkan rumus if lagi karena di bawah ini ada 3 perintah. Ada 3 perintah yang ada di bawah ini, jadi kita harus masukkan rumus if 3 kali. Kita klik lagi rumus if. Kita seperti yang di awal, pakai rumus MIT kembali. Setelah itu klik ini lagi, titik koma. Kita tinggal mengganti yang ada di belakangnya ini, diganti sesuai dengan yang di sini ya. Titik koma 4 lagi, titik koma 2, tutup kurung, sama dengan tanda petik. Itu yang kedua adalah RM. Titik koma lagi, tanda petik, RM adalah rumah. Setelah itu titik koma lagi, kita klik if lagi, rumus if lagi. Kita gunakan rumus MIT kembali seperti yang kedua tadi, sama, buka kurung lagi, menggunakan kode ini, titik koma lagi, klik 4, titik koma 2, tutup, sama dengan lagi tanda petik, yaitu yang terakhir adalah SS, sama titik koma, tanda petik lagi, SS adalah sosial. Nah, seperti ini. Lalu kita kurung sebanyak 3 kali karena if yang di awal tadi ada 3 kali ya. Habis itu kita enter. Nah, akan muncul ya, sama kan seperti yang perintah di bawah. Kita klik 2 kali biar otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolom kedua, yaitu di besar daya. Perintah di bawah ini menunjukkan besar daya diambil dari kode sebelah kanan, setelah itu memasukkan rumus if juga. Jadi kita klik rumus if terlebih dahulu, habis itu kita ambil kode dari sebelah kanan dalam bahasa Inggris adalah right. Setelah itu klik kodenya, titik koma, 2 huruf dari belakang yang diambil, sama dengan yang di bawah tadi adalah 04 ya, 04 titik koma. Nah, titik koma yang kedua ini tidak usah dikasih kurung ya. Setelah itu titik koma lagi, lanjutkan dengan rumus if.
sebanyak 4 kali seperti yang ada di nomor 2 ini, ada 4 ya. Jadi if-nya ada 4 kali. If right sama, cuman ganti yang ada di belakang ini saja. Kosong 9 titik koma itu sama dengan 900, titik koma lagi, masukkan rumus if right, if right. Setelah itu masukkan lagi kolom kode 2 huruf, sama dengan tanda petik 13 titik koma 1300, titik koma lagi, masukkan rumus if kembali right, 6. Setelah itu sama dengan tanda petik titik koma 2 sama dengan tanda petik 35, maka sama dengan titik koma 3500. Kita tutup kurung sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya keluar sesuai kan, 3500. Setelah itu kita klik 2 kali, maka hasilnya akan muncul seperti ini sesuai dengan perintah yang di bawah tadi. Selanjutnya adalah mencari meteran terpakai. Rumusnya yaitu meteran akhir dikurangi meteran awal. Kita klik sama dengan meteran akhir dikurangi sama meteran awal. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya akan mencari beban, biaya beban. Sama seperti yang di awal, yang baris kolom kedua tadi. Sekarang masukkan rumus if, sama dengan if perintahnya gunakan kode kiri, left. Gunakan kode left, terusnya kita klik kode lagi, titik koma 2 kurung sama dengan 20 maka 15.000, 20 titik koma 15.000. Nah, titik koma lagi, masukkan rumus if kembali. Selanjutnya masukkan rumus left, kodenya diklik, setelah itu angka kedua, tutup kurung sama dengan tanda petik yang di bawah tadi, 35 sama dengan 35.000, 35 titik koma tanda petik titik koma 35.000, titik koma lagi, masukkan rumus if, rumus left, kode titik 65, yang terakhir 20. Oke, 65 sama dengan 50.000, 65 titik koma 50.000, koma lagi rumus if, gunakan rumus left, klik lagi 5 titik koma 2, setelah itu sama dengan yang terakhir tadi adalah 20, titik koma sama dengan 50.000.
Mohon maaf, yang terakhir ini tidak usah dilautkan, soalnya sama seperti yang di awal. Yang pertama tadi, jadi sampai di 65 saja. Tutup kurung sebanyak 3 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu klik 2 kali akan menjadi seperti ini. Kita akan mencari biaya meteran atau KWH. Di sini yaitu jika besar daya kurang dari 1000 maka Rp 450. Nah, kita akan masukkan rumus sesuai dengan perintah yang di bawah ya. Sama dengan if kurung D6 besar biaya kurang dari 1000 titik koma 450 sama dengan 450 titik koma 650. Rumusnya seperti ini, akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali akan muncul menjadi seperti ini ya. Selanjutnya adalah mencari biaya pemakaian. Biaya pemakaian rumusnya sama dengan meteran terpakai dikali biaya KWH, sama dengan G6 dikali ini. Nah, akan muncul seperti ini hasilnya. Selanjutnya yang terakhir adalah jumlah. Jumlahnya yaitu sama dengan biaya beban plus biaya pemakaian, sama dengan biaya beban ditambah biaya pemakaian. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasil dari tutorial cara mencari if campur di tabel sheet nomor 8. Selanjutnya yang terakhir saya akan memberi tutorial tentang mencari rumus menggunakan rumus if, lookup, dan lookup. Di tabel ini sudah ada, jadi kita akan mengisi yang pertama dari nama dokter. Di keterangan ini kita harus mengambil dari tabel yang kedua menggunakan rumus lookup dan meet. Masukkan rumus lookup terlebih dahulu, yaitu lookup, kita masukkan meet, kurung, titik koma, klik nomor RM ini, A5, titik koma, titik koma, titik koma, ambil di tengah-tengah ya, angka 1 yang ada di tengah ini. Jadi kita mengambil dari huruf ketiga, titik koma, mengambil dari 1 huruf saja, tutup kurung. Setelah itu masukkan rumus lookup, kita blok tabel yang kedua ini, kunci dengan menggunakan F4, titik koma, mencari nama dokter ada di baris kedua, titik koma false yang terakhir, tutup kurung, enter. Nah, sesuai dengan yang ada di tabel. Klik 2 kali akan menjadi otomatis. Selanjutnya mencari tipe kamar. Tipe kamar menggunakan rumus if karena di sini tertera jika adalah if. Nah, sama dengan masukkan rumus if. Setelah itu left menggunakan kode no rf nomor sebelah kiri ya. Kita masukkan rumus left,
itu A5, kode A5, titik koma 2, tutup kurung, sama dengan masukkan ketentuan yang ada di sini, yaitu ML. Maaf, kita harus kasih tanda petik supaya tidak error. Setelah itu titik koma lagi, dikasih tanda petik lagi, melati, titik koma, masukkan rumus if kembali. Setelah itu rumus left A5, titik koma 2, titik koma, oh maaf, sama dengan FL, titik koma, flamboyan, flamboyan. Setelah itu masukkan kembali if lagi, left, kode, yang terakhir adalah RM, maksud saya CM, titik koma, cempaka. Setelah itu kita kasih kurung sebanyak 3 kali, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Klik 2 kali ya, otomatis. Selanjutnya mencari tabel kelas, kolom kelas. Diambil dari tabel 1 dengan menongolkan rumus lookup dan left. Oke, kita masukkan rumus lookup dulu. Lookup left. Setelah itu A5, titik koma 2, titik koma, kita blok tabel 1 sesuai dengan itu ketentuan. Kita kunci menggunakan F4, titik koma, kelas ada di kolom kedua, titik koma, false. Nah, tutup kurung, enter. Akan muncul seperti ini hasilnya, sesuai dengan kelas yang di bawah ini. Oke, selanjutnya kita mencari tarif malam. Tarif malam ini diambil dari tabel 1 dengan menggunakan rumus lookup dan left. Oh, sama seperti yang tadi, cuman beda yang di kolomnya saja. Kita ketik ulang, mau di copy paste juga tidak apa-apa, biar tidak membuang-buang waktu cukup lama. Left, kode, titik koma 2, titik koma, kita blok lagi, F4, titik koma, ada di kolom ketiga ya, titik koma lagi, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nama pasien. Ketentuannya menggunakan if, menggunakan rumus right juga. Sesuai dengan ketentuan, kita masukkan rumus if dulu. Setelah itu rumus right, kode A5, titik koma 1, tutup kurung, karena diambil dari tabel 1 di nama pasien ini, jadi kita cuma mengambil satu angka yang ada di sebelah kanan. Setelah itu sama dengan tanda petik, 1,
kita klik 1. Setelah itu berarti karena diambil dari tabel 1, jadi kita harus menggunakan rumus lookup ya. Left, kiri, sebelah kiri kode ini yang di bawah ini biar sesuai. Dimasukkan juga A5 titik koma 2 kurung titik koma, kita blok tabel ini. Fn F4, maaf kita ulangi lagi karena ada kesalahan, koma, kita blok ini, itu F4 titik koma 4 titik koma 0, mengganti false kita ganti 0. Setelah itu masukkan lagi rumus if sama seperti ketentuan di bawah, yaitu menggunakan right kode A5 titik koma 2 setelah itu kurung titik koma kode A5 titik koma 1 sama seperti ini. Setelah itu tutup kurung sama dengan 2 titik koma, rumus lookup lagi, rumus left dari kode ini juga 2 huruf titik koma, kita blok lagi, kita F4. Setelah itu titik koma lagi, tabel ke-5, kolom ke-5 yang ada di tabel 1 itu. Setelah itu titik koma, kita klik 0 lagi, tutup kurung, titik koma lagi, rumus yang terakhir yaitu sama if right A5 titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda petik nomor 3 titik koma lookup ya A5 titik koma 2 tutup kurung titik koma F4 lagi untuk mengunci titik koma 6 titik koma 0, tutup kurung 4 kali, 1, 2, 3, 4, kita enter. Nah, sesuai kan? Nomor 2 kelas 3 Vita, nama pasien. Nomor 2 Vita ML, sesuai. Selanjutnya klik 2 kali agar tidak mengetik ulang, supaya menjadi otomatis. Selanjutnya yaitu tarif dokter. Tarif dokter diambil dari tabel 1 menggunakan rumus lookup dan left O, sama seperti dengan kelas yang ini. Jadi tarif dokter diambil dari tabel 2 menggunakan rumus lookup dan meet. Jadi kita mengambil dari tabel yang kedua ini menggunakan rumus lookup dan meet. Oke, masukkan dulu sama dengan lookup meet. Nah, kode A5 titik koma 3 yang diambil cuma 1 huruf titik koma. Setelah itu kita blok. Setelah itu F4 titik koma baris ketiga titik koma false
tutup kurung, enter. Nah, hasilnya seperti ini, sesuai dengan tabel yang ada di bawah ini, 75. Klik 2 kali akan menjadi otomatis. Selanjutnya, mengisi lama inap. Lama inap diambil dari tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Sangat mudah, kita masukkan sama dengan terlebih dahulu tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, enter. Nah, terakhir adalah subtotal. Tarif dokter ditambah tarif malam dikali lama inap. Sesuai dengan ketentuannya, kita harus menggunakan sama dengan tanda buka tutup kurung. Setelah itu tarif dokter ditambah tarif malam tutup kurung, setelah itu langsung dikali dengan lama inap. Ya, enter. Nah, seperti ini. Oke, penjelasan dari saya tentang if and lookup. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang tutorial menggunakan rumus follow up, lookup, dan if di Excel. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.